Baik, saya mulai ya eh, pertemuan Zoom kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di semester 3 untuk mata kuliah di prodi bisnis digital yang KSK dari perintahnya Bu Vivi yang seharusnya itu Bu Nurhayati tak gantikan saya. Eh, Nanti Bu Nurhayati di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebenarnya dia prefer di mata kuliah ini di tentang keuangan manajemen. Tapi ini untuk semester ini untuk mata kuliah untuk yang kelompok KSK ini saya yang melakukan pengajaran. Nanti untuk di kelas KSK ini nanti ketemu dengan saya di mata kuliah akuntansi manajemen sama di mata kuliah Artificial of Intelligence of Business. Nanti besok Jumat, tapi perkiraan saya pending yang pas hari Jumat. Nanti tak kasih tahu jadwalnya mau hari selanjutnya atau hari Sabtu atau hari selanjutnya. Soalnya besok Jumat saya ada ikut perkumpulan keluarga Tokopedia di Semarang. Nanti makanya pas hari Jumat itu kepending acaranya sampai sore, jadi saya nggak bisa mendampingi Zoom. Nanti saya alihkan ke jadwal yang selanjutnya. Oke, hari ini mungkin untuk teman-teman KSK yang semester kemarin mungkin ada nilainya yang di E sama D, mungkin bisa konsultasi ke Kaprodi untuk bisa segera dilakukan perbaikan yang kemarin. Mungkin seperti Mas Yafti atau Yafid, Mas Lutfi kemarin tak cek nilainya ada yang masih di bawah C. Mungkin ada apakah udah di input atau belum sama dosennya. Itu katanya Pak, udah di input tapi sistemnya error, jadi balik ke E terus, balik ke nol terus. Katanya gitu. Oh ya udah, berarti nanti tunggu di akhir aja wis. Siapa tahu mungkin ini websitenya sedang maintenance untuk absensi masih terkendala. Nanti tak absenin pas saat keadaannya siannya itu lancar. Oke, hari ini materinya ini ya, akuntansi manajemen. Baik, ini nanti setelah dengan saya nanti habis maghrib dengan Pak Milad, bener? Pak Milad Naufal. Betul, Pak. Iya. Oke. Ya udah, nanti tak singkat aja materi kali ini biar nanti setelah saya bisa melakukan break untuk maghriban dahulu. Setelah itu bisa lanjut ke Pak Milad. Hari ini kita ke pengantar akuntansi manajemen. Kemarin di mata kuliah di semester kemarin 1 atau 2 udah ketemu sama dosen yang mengajarkan pengantar akuntansi. Ini kelanjutannya dari pengantar akuntansi, yaitu
Selanjutnya itu tentang akuntansi manajemen di pertemuan pertama, di mana ini pengantar untuk mengetahui dari dasar dari akuntansi manajemen dan peran strategis dari bagaimana kita memahami informasi untuk mengambil keputusan di pihak internal. Selanjutnya agenda pertemuan kali ini kita akan yang pertama membahas tentang konsep inti dan pilar akuntansi manajemen. 2. Analisis perilaku biaya dan titik impas. 3. Relevansi etika dan karir profesional. 4. Studi kasus PT Nusa Cat Digital. Ini studi kasusnya pakai fake perusahaan. Jadinya namanya perusahaannya disamarkan, bukan nama perusahaan yang ada. Nanti cuma sebagai sebuah studi kasus saja. Selanjutnya nomor 5 kita akan bahas melakukan latihan dan pembahasan soal. Yang pertama, pengantar pergeseran paradigma, di mana tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mengorientasikan bagaimana kembali perspektif kita dari dunia akuntansi keuangan yang berfokus pada pelaporan eksternal dan kepatuhan. Kita akan beralih ke paradigma akuntansi manajemen, di mana fokusnya adalah menyediakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan internal, khususnya dalam konteks bisnis digital yang dinamis. Lanjutnya, apa itu akuntansi manajemen? Yang kalian ketahui itu sebuah proses internal, pasti yang namanya finansial, keuangan itu hal secara internal. Pasti setiap banyak perusahaan yang namanya perhitungan keuangan itu pasti tidak mau untuk dipublishkan. Semua hal itu pasti masalah internal. Tapi dari permasalahan internal itu pasti kita harus mendalami mungkin nanti sebagai seorang pebisnis, kita perlu untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi yang membantu manajer mencapai tujuan organisasi. Nah, secara internal tapi nanti kalau internal tapi sampai dengan untuk membantu manajer boleh di-sharekan, tapi cuma kebutuhan operasional manajer itu untuk menganalisis perkembangan dari sebuah bisnis itu berkembang atau tidaknya. Oke, makanya dibutuhkan yang namanya seorang akuntan manajer. Akuntan manajer berarti mata kuliah ini itu beda sama yang mata kuliah nanti manajemen keuangan. Kalau akuntansi manajemen keuangan itu tentang ada mengukur dan menganalisisnya. Kalau manajemen keuangan mungkin tentang cara penyimpanan, mengalokasikan ke mana saja. Tapi di bisnis digital itu ada juga di mata kuliah manajemen perbankan. Mungkin itu kalau ada manajemen keuangan sama manajemen perbankan. Mungkin kalau manajemen perbankan mungkin nanti membahas tentang alokasi keuangan nanti di perbankan. Itu soalnya dari karakter dari dosen bisnis digital itu 2 orang itu alumni perbankan. Jadinya adanya manajemen perbankan. Selanjutnya kita akan membahas 3 pilar aktivitas seorang manajerial. Pasti dari mas atau mbaknya atau kakak ini mungkin tujuan dari goal seorang
mungkin dari sales mungkin pengen jadi seorang manajer juga, atau mungkin nanti seorang pebisnis juga, walaupun dia owner pasti dia perlu juga yang namanya prinsip pilar dari seorang aktivitas dari manajerial itu, dimana aktivitas manajerial itu yang pertama perencanaan. Perencanaan itu apa? Itu untuk menetapkan tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya, membuat anggaran penjualan miliar untuk kuartal berikutnya. Pasti ini anggap saja target. Pasti setiap penjualan dari perusahaan pasti ada targetnya untuk mencapai itu. Kenapa kalau ada targetnya? Supaya mungkin bisa ke depannya perusahaan bisa melakukan pengembangan beberapa sektor. Mungkin nanti setelah nanti penjualannya itu meningkat atau sesuai target, berarti dari kinerja penjualannya itu begitu baik-baik saja. Mungkin kalau dari penjualan target perencanaan itu kurang, berarti ada perlu yang namanya evaluasi. Selanjutnya setelah perencanaan, kita pasti nomor 2 itu pengendalian. Setelah direncanakan pasti dilakukan pengendalian, di mana memastikan sebuah rencana berjalan dan melakukan koreksi. Contohnya membandingkan realisasi penjualan dengan anggaran setiap bulan. Pasti setiap kali target tiap bulan, pasti manajernya itu selalu menampilkan capaian sama target sama capaian tiap bulannya. Pasti dalam tiap bulannya data tiap bulannya pasti akan selalu dievaluasi dari tiap manajer, apakah dari setiap bulan ini dari sales ini itu penjualannya sudah sesuai dengan target atau belum, apakah dari penjualannya dari wilayahnya itu ada kendala di lapangan. Terus nanti kalau dikasih dengan target segini, seorang sales itu ada permasalahan atau tidak, itu dilakukan koreksi dulu. Mungkin nanti dan juga setiap mungkin sales dikasih area yang terjal atau jauh, itu perlu juga dari manajer mungkin akan hal kebutuhan dari operasional, mungkin kendaraannya, keadaan lingkungannya, itu perlu dilakukan koreksi. Pasti setiap ada jalan terjal itu dari dalam pengiriman mungkin diperlukan mungkin kebutuhan bahan bakar, terus keadaan kesehatan sopirnya, terus selanjutnya itu medannya itu bagaimana, itu perlu adanya koreksian. Pasti itu sering kali dialami dari seorang penggerak dari sebuah perusahaan itu, seperti halnya mungkin sales, kurir, ekspedisi, selanjutnya bagian sopir, selanjutnya di bagian operator, dan selanjutnya itu pasti pernah mengalami di bagian di roda pengendalian itu. Setelah dikendalikan, yang ketiga, seorang manajer harus mengambil keputusan, di mana memilih di antara berbagai alternatif. Contohnya memutuskan apakah akan membeli mesin baru atau menyewa. Lah, ini mungkin soal mesin baru atau menyewa ini
seperti kejadian saya yang atau kalian semua yang punya anak kecil ketika kepengen beli mainan prosotan lah, daripada membeli mainan prosotan padahal 1 bulan itu 1 tahun itu pasti anak kita udah mulai bosan lah, daripada dibeli nanti menumpuk, lebih baik diputuskan untuk menyewa. Tapi kalau dengan menyewa itu kalau saat kerusakan kita yang tanggung jawab. Tapi kalau hal yang mesin beli yang baru mungkin kita ada kerusakan tidak masalah, tapi setelah tidak terpakai bingung mau ada menumpuk di mana, mungkin bisa aja dijual dengan cara murah. Tapi itu kembali ke sebuah keputusan tepat yang mana, membeli baru atau menyewa. Lah itu kalau menyewa itu nilainya dari nilai baru itu sekitar kalau nyewa itu 25%, kalau 25% ke 100%-nya itu sekitar tuh kacek 70, terpaut antara 75% dari nilai belinya. Jadinya tinggal menentukan terbaik yang mana. Mungkin dari teman-teman ada sebuah kasus seperti itu di tempat kalian, itu pasti pernah ditemukan di suatu kejadian perusahaan kalian seperti itu, atau enggak dari kehidupan kalian pasti menemukan 3 pilar manajerial seperti ini. Selanjutnya, setelah 3 pilar manajemen, yang selanjutnya itu perbedaan antara akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Yang pertama itu fitur dari pengguna, di mana akuntansi keuangan itu pihak eksternal atau investor. Tapi kalau akuntansi manajemen penggunanya itu pihak internal, manajer. Akuntansi keuangan itu seperti halnya itu data laporan keuangan yang dipublis di bursa saham. Lah dari bursa saham itu semua orang pasti bisa melihatnya. Tujuannya adalah untuk supaya para investor itu minat untuk menanamkan sahamnya di situ. Makanya jadinya dinamakan akuntansi keuangan. Jadinya kalau yang bagian ini biasanya jurusannya di bidang akuntansi real. Tapi kalau di bisnis digital pasti tujuannya itu ke internal, pihak pribadi. Mungkin bisnis dalam aplikasian penjualan secara digital pasti mengalami keuntungan dan kerugian. Dan saat mengalami keuntungan tidak ingin selalu dipubliskan, karena takut nanti yang ngecek bukannya investor tapi tukang pajak. Lah itu. Terus selanjutnya kalau kerugian tidak mau dipubliskan, takutnya nanti mengalami kayak malu. Mungkin kalau tidak dipubliskan, kalau mengalami kerugian pasti ada hal dijauhi banyak teman dan lain-lain, karena tahuan kalau mungkin selanjutnya ini habis kerugian pasti banyak utang. Kan itu dalam sebuah bisnis seperti itu. Kalau dari tindakan manajemennya itu tidak hati-hati, pasti setiap menanamkan uang atau modal di setiap sektor harus dipikirkan matang-matang. Seperti halnya kemarin saya juga habis ikut kelasnya itu, kemarin saya lupa itu tentang bagaimana awalnya seorang pebisnis itu baiknya dimulai ketika kamu punya
uang mungkin berapa juta, itu lebih baik langsung diinvestasikan, langsung dijalankan usaha atau di dibelikan buat emas, atau enggak dimasukkan ke deposito, atau di mana lagi. Setelah dilakukan itu, bisa disarankan untuk melakukan bisnis itu. Takutnya kenapa? Kalau seandainya nanti di tengah jalan bisnis itu menurun atau merugi, pastinya kita sudah punya yang namanya dana cadangan di saat bisnis yang awalnya itu mengalami penurunan ataupun kerugian atau nggak bisa berkembang. Selanjutnya, dari fitur waktu, di mana akuntansi keuangan itu historis, melihat ke belakang. Ya, ke belakang biasanya dalam hal waktu, pasti dalam bursa saham pasti menunjukkan sebuah grafik dari perjalanan dari lalu ke lalu. Pasti ini yang sering kali Bapak Ibu lihat, mungkin ada yang suka main saham, pasti bermainnya dengan hal historis terdahulu. Mungkin ini dari beberapa historis ini mengalami kenaikan, penurunan, itu nanti mau dijual atau dibeli, itu biasanya seorang pemain saham itu di sini pakainya historis. Tapi kalau seorang pebisnis pasti pakainya masa depan atau proyeksi. Dari proyeksi sebuah bisnismu itu akan mengalami kemajuan berapa juta, berapa miliar, berapa tahun. Dan selanjutnya untuk aturannya itu, kalau akuntansi manajemen itu terikat SAK atau IFRS yang kaku. Lanjutnya, untuk akuntansi manajemen itu fleksibel sesuai kebutuhan. Lanjutnya, ruang lingkup keseluruhan perusahaan untuk akuntansi manajemen. Tapi kalau akuntansi akuntansi keuangan, kalau untuk akuntansi manajemen itu lingkupnya itu per segmen, per produk, dan per proyek. Intinya akuntansi keuangan itu melaporkan masa lalu, tapi kalau akuntansi manajemen membentuk masa depan. Memahami perilaku biaya. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Total biaya yang tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Contohnya, sewa server bulanan, gaji staf IT. Ini biaya tetap. Seperti halnya sesuatu yang sewa itu biaya yang tetap selalu dikeluarkan tiap bulannya. Mungkin bisa aja berubah mungkin tiap bulannya, tergantung dari suatu keadaan. Mungkin ini kasusnya itu kalau saya itu ya dalam soal manajemen yang sering saya lakukan itu sewa internet sekitar di rumah saya itu 130. Pasti tiap Bapak Ibu yang bagian keuangan keluarga, pasti yang nama dari pengeluaran internet itu dianggap saja 130 tiap bulannya, pasti dianggarkan segitu terus selanjutnya. Tapi nggak tahu nanti ke depan akan mengalami kenaikan kapan, tapi tidak langsung secara merta hari itu juga bakal berubah, tapi dianggap saja biaya tetap. Lanjutnya setelah biaya tetap yaitu biaya variabel, yaitu total biaya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Contohnya, biaya pemrosesan pembayaran, biaya pengemasan per pesanan. Itu biasanya mungkin ini seperti halnya biaya variabel itu mungkin dari kalian yang sering melakukan packaging atau jual online, pasti dalam menjual produk itu
eh, pasti ada halnya mengalami penambahan atau pengurangan seperti halnya biaya pemrosesan pembayaran. Seandainya kalau kalian mungkin sehari itu dalam bisnis online itu yang laku itu cuma satu, pasti biaya perosesan seperti pengemasan, pengantaran itu secara kalkulasi itu dianggap kayak rugi ketimbang dengan biaya variabel saat dalam mendapatkan orderan itu lebih dari banyak, yang dimana biaya variabelnya itu bisa dianggap menguntungkan dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya biaya campuran memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya biaya langganan software tetap plus biaya per transaksi variabel. Biaya campuran, biaya langganan software tetap dan biaya per transaksi variabel itu biasanya biaya campuran itu kalau di dunia internet itu biaya layanan. Mungkin contohnya setiap bulannya mungkin mungkin langganan internet rumah seperti Telkom itu biaya langganannya itu segitu 130, tapi di tengah jalan itu ditambahkan mungkin fitur ya. Fiturnya bagaimana? Fiturnya itu pengen ada televisinya, televisi internet kabel, selanjutnya ada jaringan telepon, dan selanjutnya itu pasti akan mempengaruhi sebuah komponen itu untuk menjadikan biaya yang begitu campur. Selanjutnya klasifikasi biaya lanjutan, di mana biaya langsung itu disebut direct cost, biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya tertentu, misal produk. Contohnya itu harga pokok sembako dalam paket sembako A. Artinya biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Contohnya gaji manajer perusahaan yang mempromosikan semua produk dari perusahaan Nusacat. Lah ini maksudnya itu sebuah tampilan biaya yang mana yang bisa secara merta kalian lihat atau rasakan dibanding dengan yang tidak bisa dilihat sama dirasakan secara umumnya. Pastinya dari lapangan pekerjaan itu kalian tahu sebuah harga rokok A sampai Z itu di pasaran itu berapa, tapi kalian tidak bisa mengetahui gaji seorang manajer dari perusahaan A sampai Z dari hal tersebut. Itu hal yang rahasia. Mungkin bisa jadi dengan strateginya dari perusahaan, kenapa kok manajernya dikasih gaji segitu. Mungkin bisa juga nanti di lapangan dari manajer itu bisa melakukan strategi untuk supaya tiap bulannya itu mungkin mengajak mungkin yang kliennya atau pembelinya itu mungkin diajak makan, diajak lain-lain supaya lengkap, mungkin saja kayak gitu. Tapi secara merta itu sebuah hal yang tidak bisa ditelusuri secara langsung, supaya untuk melihat pesaing di pasar itu bagaimana, seorang manajer itu memimpin anak buahnya bagaimana supaya anak buahnya itu nurut dan loyal sama dia. Itu
Selanjutnya, relevansi di era bisnis digital, di mana akuntansi manajemen itu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial bagi perusahaan digital. Contohnya menentukan harga langganan atau SAS. Selanjutnya, analisis profitabilitas CLV atau versus CAC. Selanjutnya, anggaran untuk kampanye digital marketing. Selanjutnya, keputusan build versus buy untuk fitur software. Ini dalam hal relevan digital. Mungkin kalau di relevan seorang pemasar, mungkin di lapangan beda lagi. Mungkin keputusannya build sama buy ini bisa jadi diganti dengan buy all sell untuk fitur mungkin saham, terus atau enggak mungkin keputusan untuk melakukan penawaran atau enggak itu pada ke pelanggan, supaya pelanggan itu melakukan relevansi. Selanjutnya, ini analisis titik impas atau yang disebut dengan break even point BEP, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini perusahaan tidak laba dan tidak rugi. Nah, pasti titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya itu dianggap saja itu perusahaan itu mengalami balik modal. Kalau titik impas di mana rumusnya itu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel, di mana biaya tetap itu total yang tidak berubah berapapun produk yang dijual. Misalnya sewa gudang, gaji staf dan lain-lain. Ini adalah basis biaya. Selanjutnya harga jual. Harga jual itu pendapatan yang diterima dari penjualan satu unit produk itu berapa. Ini adalah sumber pemasukan utama dari Anda untuk per item. Selanjutnya biaya variabel, biaya yang berubah-ubah sebanding dengan jumlah produk yang dijual. Misalnya bahan baku, komisi penjualan. Ini itu alat yang sangat penting untuk menentukan target penjualan minimum. Mungkin dari lapangan, dari para mas atau mbak itu di lapangan sendiri rumusnya BEP-nya ada sendiri, ada rumus sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin biaya variabelnya ada yang berubah, ada yang perubahannya itu mungkin sebuah produk yang mengalami penurunan waktu, itu pasti biaya variabelnya bisa saja bisa menurun. Ada juga biaya variabelnya yang bisa juga naik. Ada mungkin sebuah produk mungkin yang setiap kalau tahunnya itu turun, produknya itu naik. Itu bisa aja mungkin sebuah barang antik, barang koleksi. Itu bisa saja kalau biaya yang semakin hari biaya harganya turun, itu juga mungkin seperti halnya alat teknologi, mesti HP, lanjutnya laptop, lanjutnya kendaraan seperti motor sama mobil dan lain-lain. Atau enggak, kalau dari produk rokok mungkin mendekati kadaluarsa, mungkin masih laku atau enggak. Gak ada tanggal kadaluarsanya. Kelihatannya kalau aromanya masih kayak mendekati gitu, masih laku. Kalau seorang Tapi biasanya Pak, ditarik biar untuk kenyamanan konsumen. Gitu ya. Itu. Kalau Iya. semakin Setiap 4 bulan sekali. ditarik terus Kalau dari masa produksi 4 bulan biasanya
kita tarik, kalau enggak kita refresh gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau itu masih dijual di lapangan di harga murah masih laku atau enggak? Ya kalau dijual tetap sama Pak, harga pokoknya dari Ah, perusahaan berapa kan sama. gitu. Hmm, Iya, ah, tetap kita tidak bisa menjual dengan harga yang lebih murah karena emang harga pokok itu kan sudah ditentukan oleh perusahaan gitu. dan tidak mungkin Ah, untuk yang namanya sales itu mau rugi itu tidak mungkin Pak. iya, apalagi nombok. Nombok Betul, itu ada yang kalau di lapangan sales itu sampai main subsidi silang, mungkin dari istilahnya komisinya itu nggak diambil, malah dibuat menutupi eh, subsidi silang itu supaya nanti dari pelanggannya itu dianggapnya itu bonus dari penjualan, padahal dari bonusnya itu dari potongan komisinya salesnya itu ya buat pelanggannya itu supaya apa, loyal kepada salesnya ya, itu ada kejadian kayak gitu. Lanjutnya, ada Pak. nah, lanjutnya ini contoh BEP-nya. Contoh BEP-nya dalam penghitungannya itu produk paket sembako A di Nusacat, di mana asumsi datanya harga jualnya itu sekitar 100.000. 100.000 produk, di mana biaya variabelnya per paket itu 70.000. Mungkin ini halnya mungkin packagingnya, selanjutnya biaya dosnya, selanjutnya biaya apanya itu. Ini seperti halnya ya variabel. Kalau saya sendiri itu yang paling bingung itu kayak kirim buah dari Kudus ke Jakarta, itu biaya variabelnya kalau tidak dihitungkan secara sedemikian pasti dianggap rugi. Tapi kalau nggak banyak, oh ya maksudnya kalau sedikit pun rugi, kalau banyak itu kesusahan dalam hal pengiriman. Itu harus dipikirkan biaya BEP-nya. Ya, ini asumsi dari secara dasarnya saja, di mana asumsi datanya itu harga jualnya itu 100.000, biaya variabel per paketnya 70.000. Lanjutnya biaya tetap per bulan itu 60.000. Cara menghitungnya, biaya tetap per bulannya itu berapa dibagi dengan harga jual produknya dengan biaya variabel paketnya. Karena biaya harga jualnya paketnya itu 100.000, ini net apa, brutonya itu sampai 70.000, pasti anggap saja setiap produk itu keuntungannya itu sekitar 30.000. Nah, dari 30.000 kita buat pembagi dari biaya tetap per bulannya itu, untuk menutupi paketnya itu harus terjual pas hitungannya itu 2.000 paket. Jadi Nusacat harus menjual 2.000 paket sembako A setiap bulan untuk bisa menutupi biayanya. Ini rumus dasar dari seorang akuntansi manajemen supaya dalam hal penjualan itu tidak mengalami kerugian. Mungkin saja pengen melakukan keuntungan, tinggal saja ditambahin berapa paket supaya keuntungannya itu lebih tinggi ketimbang mendapatkan titik impasnya saja. Lanjutnya, studi kasus dalam hal studi kasus dalam hal etika, di mana kasusnya itu Nutrifest itu seorang manajer produksi untuk menekankan biaya dengan menggunakan bahan baku di bawah standar. Produknya itu masih aman dikonsumsi, tetapi labelnya secara eksplisit menjanjikan kualitas premium.
Analisisnya itu secara dilema etis itu kenapa ini menjadi masalah. Ini bukan sekedar masalah efisiensi biaya, tetapi benturan antara kewajiban profesional dan target finansial. Meskipun produk itu aman, tindakan ini secara sengaja menipu konsumen dan melanggar janji merek atau kualitas premium. Keputusan untuk meloloskan produk akan merusak integritas manajer dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar daripada penghematan biaya sesaat. Ini sebuah quote-nya setelah tadi melakukan perhitungan supaya seorang manajer itu tidak terusak integritasnya untuk pelanggan dalam hal melakukan hematan biaya ini. Mungkin ini permasalahannya mungkin juga ya di kasus proyek jalan mungkin ya kali ya. Kalau jalannya itu secara lapangan itu rusak, pasti dari perusahaan pihak pengawasnya itu mereka main-main dengan yang namanya penghematan biayanya itu bagaimana dan selanjutnya ini belum saya terjun ke sana dalam hal melakukan ini pasti dari kalau kejadian kayak gini itu pasti masalahnya itu tidak selalu dipubliskan. Kalau dipubliskan mungkin kalau di pihak pengawas atau kontraktor itu pasti kena KPK dan lain-lain. Itu buat kasus seperti ini. Selanjutnya, standar etika profesional atau yang disebut dengan IMA, di mana IMA itu sebuah Institute of Management Accountant menetapkan 4 pilar utama perilaku etis. Yang pertama, kompetensi menjaga keahlian profesional. Selanjutnya, kerahasiaan, di mana melindungi informasi yang sensitif. Contohnya tadi data penjualan, data keuangan dan lain-lain. Selanjutnya, integritas, menghindari konflik kepentingan dan bertindak jujur kayak tadi. Tidak, walaupun melakukan penghematan biaya, tapi lakukanlah dengan secara etis supaya mungkin keadaan kayak tadi Mas Samson tidak menjual produk seperti tadi yang didiskusikan, tidak melakukan kepentingan. Yang penting kita harus melakukan hal yang kejujuran. Selanjutnya, kredibilitas, yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Selanjutnya, peran dan karir di akuntansi manajemen. Keahlian ini itu membuka berbagai jalur karir strategis di perusahaan. Contohnya, analisis keuangan, financial analysis, yaitu menganalisis data untuk keputusan investasi. Selanjutnya, controller, yaitu mengawasi semua aspek akuntansi internal. Yang ketiga, manajer anggaran, budget manager, bertanggung jawab atas proses perencanaan anggaran. Selanjutnya, CFO atau Chief Financial Officer, pimpinan tertinggi keuangan yang bagian dari tim eksekutif. Selanjutnya, studi kasus pada PT Nusa Cat Digital, yaitu ini contohnya kita buat perusahaan fax PT Nusa Cat Digital, bukan perusahaan FCG yang sebenarnya, cuma sebagai studi kasusnya saja, di mana tantangan bisnisnya dari PT Nusa Cat Digital itu mereka pengen melakukan tantangan bisnisnya volume pesanan. Tantangannya itu mendapatkan volume pesanan meningkat, terus proses gudang yang tidak efisien, dan biaya tenaga kerja naik. Nah,
Ini mungkin dialami. Selanjutnya, manajemen mempertimbangkan investasi pada sistem gudang otomatis. Manajemen ini ketantangannya itu volume pesanan meningkat, proses gudang tidak efisien, mungkin dalam hal produksi, jadi gudangnya itu berancakan, acak-acakan, tidak ada tempat dan lain-lain. Selanjutnya ada kendala lain, yaitu ternyata biaya tenaga kerja naik, mungkin dari pemerintah itu menaikkan upah minimumnya atau bagaimana. Lanjutnya, tapi keadaannya manajemennya itu malah menimbangkan investasi pada sistem gudang otomatis. Apakah dengan ini nanti menjawab solusinya? Kita lihat pada studi kasus analisis arus kas investasi, di mana ini mau melakukan investasi awalnya itu tadi sekitar 1 miliar, di mana diikuti oleh biaya penghematan biaya tahunan sebesar 250 juta tiap tahunnya selama 5 tahun. Secara grafiknya inginnya menginvestasikan 1 miliar dan ingin mendapatkan nanti pengen bisa tertutupi dengan penghematan biaya selama 5 tahun. Selanjutnya, pertama, kelayakan investasi. Analisis net present value NPV. Dengan investasi awal 1 miliar, mereka melakukan penghematan tahunan 250 juta selama 5 tahun dan diskon rate 10%. Hitung net present value NPV proyek dan berikan rekomendasi Anda kepada manajemen, di mana PV faktornya itu 10%. Setiap tahun itu, tahun pertama 0,9, tahun 2 0,826, tahun 3 0,751, tahun 4 0,683, tahun 5 0,621, dan selanjutnya. Pembahasan perhitungan NPV, di mana langkah pertama hitung total present value, arus kas masuknya, di mana total present value-nya 250 dikali 0,982 751 0,683 0,621. Total preview-nya 0,250 kali 3.790 yang hasilnya 947.500.000, di mana langkah keduanya itu menghitung NPV. NPV itu total PV dikurangi total dana alokasinya. Selanjutnya, ternyata dari perhitungannya itu minus 52.500.000, di mana hasilnya nantinya direkomendasikan sebaiknya ini untuk perbaikan tadi itu sebaiknya dilakukan penolakan karena NPV-nya bernilai negatif, yang berarti imbal hasil proyeknya itu nanti akan mendapatkan nilai rendah dari tingkat diskonto yang diharapkan sebesar 10%. Selanjutnya, latihan kedua itu mengukur kinerja. Balance score BSC, rancang kerangka awal BSC untuk Nusa Chart, yaitu berikan satu contoh tujuan strategis dan satu contoh KPI untuk setiap perspektif. Yang pertama itu base score-nya itu nanti pakai apa dalam mengontrolnya. Itu yang pertama keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ini jawabannya. Untuk balance score-nya untuk keuangan tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas. Itu untuk KPI-nya itu nanti menggunakan net profit margin, mengukur sebuah itu mengalami profitnya berapa, tumbuhnya berapa. Selanjutnya, untuk pelanggan balance score-nya itu
Dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, itu pakainya KPI Customer Satisfaction Score atau CSAT. Untuk mungkin ini halnya tiap kali melakukan ke pelanggan itu selalu kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Kalau di ini balance score-nya disebutnya KPI Customer Satisfaction Score CSAT. Selanjutnya untuk proses bisnis internal, tujuannya itu untuk mempercepat pemenuhan pesanan. KPI-nya nanti pakainya order fulfillment time atau dipukul waktunya per jam. Per jam itu dalam prosesnya itu akan mencapai berapa sejamnya. Selanjutnya pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya itu meningkatkan kompetensi tim. KPI-nya itu setiap jam pelatihan berkaryawan itu mereka melakukan produksi bagaimana, melakukan kegiatan bagaimana yang powernya dalam sehari itu bagaimana. Itu dalam balance score ini dulu Pak Heri juga menggunakan untuk mengontrol setiap keadaan. Pasti manajer perlu yang namanya ini KPI ini. Mungkin dari kalian dalam hal ini pasti sering kali melakukan pembacaan dari mana kalian itu dari pelanggan itu berapa sih kepuasan kalian dengan pelanggan. Selanjutnya uang profit margin, berapa sih keuntungan dari penjualanmu. Selanjutnya dalam hal sehari itu kalian bisa mencapai berapa toko, bisa menambah berapa toko, dan lain-lain. Di luar angka itu, keterbatasan model seperti NPV, BIP adalah alat bantu yang kuat, tetapi bukan satu-satunya penentu keputusan. Kayak tadi perhitungan NPV tadi yang mengalami kerugian atau BIP itu ternyata ini bukan satu-satunya penentu keputusan. Manajer juga harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif yang tanpa bisa dihitung. Contohnya, dampak pada moral karyawan. Apakah sistem otomatis bisa menyebabkan PHK kalau secara dihitungkan? Selanjutnya, peningkatan kepuasan pelanggan. Apakah nanti dengan adanya itu bisa menjadikan pengiriman itu lebih cepat? Selanjutnya, peningkatan dari hal citra merek. Sebagai perusahaan yang inovatif, pasti yang namanya citra pasti selalu dibagus-baguskan supaya pelanggan itu tidak menyebarkan sebuah produk itu jadi jelek. Selanjutnya, fleksibilitas untuk pertumbuhan bisnis di masa depan itu bagaimana, setelah adanya itu bagaimana, perlu ditentukan. Itu halnya manajer itu mereka pasti pakai faktor kualitatif. Selanjutnya, refleksi dan diskusi singkat. Pertanyaan pertama tadi pasti, menurut Anda bagaimana pemisahan akuntansi keuangan dan manajemen itu bisa penting bagi sebuah startup digital? Pertanyaan 2, tantangan etika apa lagi yang mungkin dihadapi manajer di perusahaan e-commerce seperti Nusacat selain yang telah dibahas tadi. Selanjutnya, poin kunci pertemuan ini yaitu yang pertama, akuntansi manajemen adalah untuk internal. Fokusnya adalah untuk masa depan dan membantu pengambilan keputusan. Setiap keputusan seperti investasi harus dievaluasi secara cermat menggunakan alat analisis seperti NPV. Mungkin nanti bisa dilakukan perhitungan, dilakukan uji coba dalam hal NPV. Kalian mungkin ada hitungannya sendiri supaya NPV-nya itu bagus untuk melihat kelayakan finansial. Nomor 3, kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari
laba, tetapi harus seimbang mencakup pelanggan, proses, dan pengembangan tim BSC itu sendiri. Lanjutnya nanti setelah pertemuan kali ini, materi pertemuan berikutnya saya akan kita akan menyelam lebih dalam ke topik-topik berikut seperti halnya sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Lanjutnya penyusunan anggaran induk master budget. Lanjutnya analisis penyusunan anggaran untuk master budget. Lanjutnya analisis biaya, volume, laba, cost atau volume profit analisis nanti untuk pertemuan selanjutnya. Lanjutnya tema modern dalam akuntansi manajemen, di mana analitik data seperti big data itu kita akan menggunakan data dalam volume besar untuk memprediksi perilaku pelanggan yang mengoptimalkan harga dan mengidentifikasi tren pasar yang tidak terlihat sebelumnya. Selanjutnya akuntansi keberlanjutan atau yang disebut ESG itu hal untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan, ya environment, sosial media, dan tata kelola konsumer dari aktivitas perusahaan, bukan hanya fokus pada laba. Itulah tema dari akuntansi manajemen. Ada yang kalau secara analitik itu big data, itu pasti setiap perusahaan pasti punya data banyak untuk dilakukan analisa. Lanjutnya setelah itu ada yang namanya ESG. Setiap laporan akuntansi itu nanti ditujukan untuk dampaknya itu bagaimana. Ada yang kalau sosial itu namanya itu akuntansi CSR, itu bagaimana dampaknya. Pasti setiap perusahaan udah sampai melakukan CSR-nya itu banyak banget. Selanjutnya terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari mata kuliah ini? Nanti Pak Eri akan share materinya di grup. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanya jawab sebelum saya tutup. Izin bertanya Pak Heri. Ya. Nah, seumpama tadi kan ada contoh di kasus Nutri perusahaan Nutri tadi. Ya. Bahwasanya mereka memakai bahan baku yang di bawah standar. Sehingga itu kan ya kalau konsumen tidak tahu mungkin masih aman. Tapi ketika ada konsumen yang tahu dan paham, otomatis kan integritasnya pasti akan menurun. Iya. Nah, untuk ketika ada kasus semacam itu, mungkin kita kalau mau laporan atau komplain lah, itu apakah kita sebagai konsumen bisakah? Itu. Dan larinya kita kemana? Kayak contoh kan, saya juga sering dengar ketika ada keluhan konsumen, layanan konsumen, bahkan ketika ada yang namanya kita sebagai konsumen punya hak-hak tertentu. Nah, kan kayak gitu, Pak. Nah, untuk larinya itu kemana, terus prosedurnya bagaimana, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua, untuk yang dimaksud sistem gudang otomatis tadi. Ketika ada tantangan untuk meningkatkan bisnis, terkendala pada stok gudang yang tidak sesuai atau tidak tadi ya, lupa lah. Oh ini saya bentar, kita lihat kan. Nih, diberikan investasi pada sistem gudang otomatis ini kan? Nah, betul. Nah, Itu karena proses gudang tidak efisien dan manajemen mempertimbangkan investasi pada sistem gudang otomatis, itu maksudnya yang
gimana untuk sistem gudang otomatisnya. Mungkin itu Pak. Oke. Baik, saya jawab ya. Untuk kejadian tadi mengurangi ini ya. Standar. Nah, untuk deflasi ini mengurangi Nah. standar. Lah, contohnya kayak dulu sih Pak Heri sendiri pas keadaan di SPBU sendiri pernah mengalami mungkin halnya jangankan kualitas BBM, kualitas takaran pun itu juga dipermasalahkan oleh konsumen. Padahal tingkatnya berapa mili sedikit. Dan itu pun juga dalam kemarin habis protes itu saya suruh ke bagian kantor untuk dilakukan pengetesan, pengukuran itu bagaimana. Ternyata ukurannya sedikit dan gara-gara sedikit dari konsumen itu tidak bisa mengelak. Sebenarnya dari konsumen itu pengen menjatuhkan juga dari citra dari SPBU itu bahwa SPBU ini dalam pengisiannya itu jelek. Lah, tapi kalau seandainya kejadiannya itu benar-benar kejadian, mungkin halnya kalau dalam hal etika SPBU itu kalau ditemukan yang namanya pembelian jerigen atau pembelian lebih dari sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, seperti halnya Pertalite tidak lebih dari tangki motor tender Per hari 600. ya, motor tender. Tapi kenyataannya di lapangan kalau ada masnya antri terus ya belakangnya kamu nemui, sebenarnya bisa lapor ke di bagian SPBU udah ada nomor yang namanya 303 atau 305 300 itu bisa ditelepon itu langsung SPBU-nya kena tegur. Dulu pernah ada kayak gitu kejadian, ternyata itu fotonya hoax karena bawa mobil pick up yang isinya itu jerigen-jerigen di foto di SPBU biar ngakunya istilah dari airnya jerigen-jerigen itu buat mengisi BBM, tapi ternyata cuma mengangkut air. Lah karena itu jadinya SPBU-nya kena tegur. Sebenarnya setiap pelanggan pun sendiri pun dalam produk pasti di belakangnya itu ada yang namanya dikasihkan nomor kontak kan. Setiap keluhan pelanggan ada nomor kontaknya. Mungkin seandainya kalau kemarin sunlight-nya itu palsu, jelek, pasti di belakangnya ada istilahnya keluhan pelanggan hubungin di sini. Tapi saya sendiri kalau ya keluhan pelanggan itu belum pernah melakukan mungkin uji coba dalam hal keluhan pelanggan. Pernah mengalami kejadian mungkin beli Indominya itu tanpa ada minyaknya, mungkin bumbunya yang asin-asin itu kedobelan, nggak ada saus. Sebenarnya itu bisa ada keluhan pelanggan. Tapi kalau kejadiannya sendiri di SPBU itu kalau ada kejadian gitu kena tegur perusahaannya, langsung ditanggapi sama pusatnya dari SPBU ini kena sanksi. Tapi kalau dari produk FMCG consumer good itu belum pernah. Nanti kalau mungkin beli mie bumbunya itu kedobelan, ada yang sausnya nggak ada, itu nanti dari pihak perusahaannya itu bagaimana tanggapinya belum tahu. Tapi kalau dari SPBU itu biasanya kita kena tegur, terus selanjutnya dari SPBU-nya kena sanksi. Terus untuk dari saya untuk di SPBU sendiri supaya tidak lari ke sana, dibendung lah pakai nomor kontak yang dibendung ke bagian HRD atau bagian manajer. Jadinya setelah ada komplain itu nggak lari ke pusat, larinya ke manajer untuk
dilakukan evaluasi dari lokasinya itu bagaimana bisa diselesaikan secara internal dulu daripada ke pusat. Nah, daripada nanti kalau udah berujung pusat itu fatal. Kalau di kemarin itu kalau di bagian internal kemarin ada yang sampai ngegas ke sosmed. Sekarang ini beberapa Ya, orang-orang sosmed the power, Pak. power itu sampai nyebar itu kemarin akhirnya ada sesuatu kasus seperti operator yang sering berkata-kata kasar di komen di viralin di sosmed. Nah, kejadian itu setelah operatornya dipecat itu udah dilakukan take down dari itunya, akhirnya nggak sampai ke pusat. Lah itu mungkin Berarti kalau intinya itu gini Pak ya, berarti setiap ada keluhan, setiap produk ataupun usaha itu ada nomor tujuan untuk pelayanan konsumen Pak ya. ya harusnya dibendung di pihak mana dulu, jangan mereka sampai nomor pertama itu pusat. Kalau bisa jangan sampai pusat dulu, kalau bisa nomor 2 mungkin ke pihak manajer. Kalau biar jangan manajer, supervisor lah. Kalau nggak supervisor, salesnya dulu, jangan sampai ke pihak atasan. Kalau sampai atasan pasti hukumannya itu rentet dari supervisor, kena masalah semua. Baik diselesaikan ke pihak yang nomor tingkat pertama dulu sampai sebelum ke pihak atas. Itu mungkin di Mas Samson kayak gitu di lapangan mungkinnya. Lanjutnya tadi, Ya kalau di lapangan kan kalau kita rokok Pak itu kan terus terang itu kita saingannya kan dengan rokok ilegal yang pertama. Terus yang kedua di area Jawa Timur terutama area saya itu mereka itu ada permainan. Jadi rokok filter dengan isi 20 mereka memasang betul mereka punya cukai, tapi yang dipasang itu cukainya tidak sesuai. Nah, bukan cukai asli, cuma cukainya itu untuk rokok kretek yang isi 10 semacam itu. Berarti kita pun sebenarnya tanpa harus laporan ke perusahaan kita sendiri, kita bisa melaporkan secara pribadi kan gitu. Ke edukasi ke pelanggan. Betul. Nah, kalau pelanggan ya sebenarnya tidak masalah Pak. Gak masalah, yang penting mudut. Yang penting harganya murah. Kan gitu. Penting mudut itu. Nah, tapi kalau kita sebagai pelaku usahanya, kan kita kan juga merasa dirugikan. Iya. Karena tidak cukai, kita sudah berjalan sesuai prosedur, bahkan kita sesuai pajaknya cukai itu. Tapi kok masih ada berlaku di area kita, kok masih ada kompetitor itu tidak sehat persaingannya kan gitu. Nah, itu di situ Pak. Banyak ya Pak Syamsan ya. Nah, iya berapa Pak Bayu? Malang kan juga Pak Bayu ya. Iya. Iya Pak Syamsan. Kalau emang kayak gitu perlu strategi, malah terutama di penjualan itu kita harus menyiapkan senjata perang-perangan Pak. Mungkin dulu dari kalau sales itu mungkin permainan waktu kecil itu lebih baik dididik kayak perang-perangan kecil. Soalnya kalau di lapangan itu, di lapangan kompetitor nembaknya pakai apa, kita harus nembaknya pakai apa supaya kita lebih unggul. Nah gitu ya. Lanjutnya sistem gudang otomatis. Nah itu tadi sebuah kasus ya, sebuah kasus seorang manajer itu dikasih kasus. Ya sebenarnya gudang otomatis itu ternyata perusahaannya itu memilih sistem gudang otomatis. Tapi di lapangan ini Mas Samson ini mengasih list, Pak, di lapangan itu permasalahannya itu volume pesan meningkat, artinya proses gudang tidak efisien, tenaga kerja sekarang naik. Bos lebih baik kita mempertimbangkan apa? Ternyata bosnya itu sistem gudang otomatis.
sistem gudang otomatis itu istilahnya dia tujuannya itu ini karena mengurangi tenaga kerja, maksudnya mungkin tenaga kerjanya dikurangin supaya dikasih otomatis ya. Lanjutnya mungkin ini pesanannya meningkat supaya otomatis kalau seandainya ordernya banyak, mereka akan sistem gudangnya itu akan melakukan evaluasi dengan cepat. Mungkin untuk punya penempatan gudangnya itu akan lebih efisien, yang istilahnya datang langsung hilang, salah datang langsung hilang dan sebagainya. Ini keputusan manajemen ya. Sistem gudang otomatis mungkin nanti di lapangan penerapannya nggak harus gudang otomatis. Ini mungkin tujuannya itu mengurangi, mungkin kalau di sawah sekarang itu ada yang penyiramannya pakai drone. Ini putusannya apakah dengan drone itu bisa meningkatkan tanam dan lain-lain atau bagaimana. Nah, kalau di perusahaan itu mintanya itu sistem gudang otomatis, dan ternyata secara kalkulasi gudang otomatis itu sekitar kita membutuhkan 1 miliar untuk pengadaannya. Dan di evaluasi manajer ternyata evaluasi manajer dia bisa kembalikan uangnya itu sekitar 4 tahun, dan 5 tahun itu balik modal, perkiraan dari manajer. Tapi ternyata secara perhitungan itu analis NPV-nya ini. Lanjutnya secara hitungannya, secara NPV perkiraan itu akan mengalami kerugian sekitar 52 juta. Nah, sebaiknya dari hasil perhitungannya ini itu keputusannya itu ditolak. Nah, kalau dari seorang manajer, kita pun nggak serta-merta percaya tentang hal kuantitatif. Kuantitatif pasti ada dipikirkan selanjutnya. Ini dengan balance score. Balance score-nya ini bagaimana? Mungkin dari masnya itu pernah dikasih file Excel balance score dari segi keuangan, ini bagaimana, mana yang boleh ditunjukkan, mana yang nggak boleh ditunjukkan ke orang lain. Oke, ini terus selanjutnya, dan akhirnya pasti di luar angka kuantitatif, akhirnya bosnya itu pasti akan mendapatkan sebuah keputusan kualitatif. Nah, ini kenapa kok bos itu menentukan bikin sistem itu, karena mungkin bosnya itu mangkel karo karyawane diganti karo mesin. Lanjutnya peningkatan kepuasan pelanggan, karena pelanggannya pengen cepat, ya, makanya dibikin itu. Atau enggak itu citra mereknya biar diapii, mau mungkin di lapangan tadi masnya mungkin ada manajer supaya produk rokoknya itu supaya menang daripada yang produk yang cukainya kurang bagus, itu bagaimana. Ada solusi, mungkin itu pun juga harus dihitungkan kalkulasinya, ternyata bagaimana. Lanjutnya fleksibilitas untuk pertumbuhan misi pada masa depan bagaimana. Ini suatu hal kualitatif. Nah, kualitatif istilahnya, kalau bedanya akuntansi apa tadi? Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen metode keuangan itu itu pasti cuma sebatas angka-angka, yang ini mengalami rugi atau itu. Tapi akuntansi manajemen itu menghitungkan berdasarkan feeling keadaan. Tapi ada yang namanya akuntansi manajemen itu ada yang sampai terjadi pembakaran uang, tapi dia mengalami besok
bisa boleh dianggap rugi itu sebuah investasi, tapi nanti ke depannya itu juga akan melakukan pembalikan modal di kemudian hari. Ada itu contohnya itu mungkin Mas Samson bisa lihat di beberapa bursa saham itu kelihatannya itu banyak sekali beberapa saham itu dari bulan 20 22 itu rugi minus tapi sampai ke sekarang ini mereka bisa mengalami naik. Ada yang bagian net profitnya itu nggak sampai net profit tapi penjualannya naik. Ada yang seperti itu mungkin Gudang garam sama Sampurna naik Pak 19% Pak. Ya, tapi keadaannya di mungkin net profitnya itu turun atau naik, nggak tahu. Mungkin di lapangan ternyata mereka secara keuntungannya itu digunakan untuk investasi. Akhirnya mereka mengorbankan keuntungannya daripada ketimbang untuk investasi atau bagaimana. Itu kan dari pihak internal dari perusahaan itu gimana, mungkin saya sendiri pun ini sering main buka saham-saham itu bagaimana, tapi nggak sampai berani untuk main yang aplikasi trading itu, takut nanti sama kilap, Pak. kalap Pak. Kilap nanti. Sekali klik salah. Lebih baik dibuat jualan rokok aja di lapangan, kayak jualan kacang itu yang pastinya tiap hari selalu dilirik. Apalagi sekarang ini mungkin kejadiannya ini menteri yang baru pun apakah mengalami dampak Pak, menteri baru, Menteri Keuangan yang baru gantinya Busri itu Pak ya. berdampak nggak untuk rokok? Berdampak Pak, ya itu tadi ada kenaikan yang terlihat kenaikan paling tinggi kan di Sampurna, terus di Gudang Garam itu ada kenaikan di bursa sahamnya. Iya. Cuma secara real penjualan keuntungan seperti yang disampaikan tadi, mereka sebenarnya ada penurunan di lapangan. Itu. Iya. Bahkan secara global kemarin ketika evaluasi tahun 2024, Gudang Garam pun kan ada penurunan 1 triliun sekian kalau tidak salah. Cuma mereka tetap menduduki posisi pertama karena untuk posisi 1, 2 semuanya mengalami penurunan, tapi tetap yang terbanyak di Gudang Garam kan gitu Pak. Produk bagus kok di lapangan, cuma kena dampaknya di Busri yang di genjotnya cukainya di rokok itu mendapatkan orang-orang nggak pengen rokok ke situ, jadinya rokok yang tadi larinya cukai ilegal itu. Ilegal. Yang penting cuma kalau untuk yang Purbaya ini kan kemarin juga infonya desas-desusnya kan untuk cukai kan akan ditahan 3 tahun, tidak ada perubahan. Tapi nanti realisasinya bagaimana kan belum tahu Pak, baru wacana itu Pak. Nah 3 tahun emang kelamaan wedine kok nak Ya kalau 3 tahun itu ya sebuah, kalau untuk rokok itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat konsumen Pak. Cuma ya itu tadi dari segi harga saat ini dari segi konsumen sendiri kita kan sudah kesulitan ketika ada kenaikan cukai. Yang namanya di rokok cukai itu harga itu bisa naik tapi kan tidak bisa turun karena cukainya itu tadi Pak. Betul ya, itu permasalahannya. Jadinya sebenarnya kalau yang orang yang pemimpin yang setuju sistemnya Pak Samson itu Gubernur Jawa Barat itu mendukung KDM, diusahakan jangan memberatkan orang tua, soalnya mereka untuk pentingkan merokoknya ketimbang membeli bahan pokok buat anaknya. Baik rokoknya itu dimurahin biar mereka bisa mencari bahan pokok
anak-anaknya lebih muda gitu. Itu malah Betul, Pak. yang apa, biasanya pemimpin yang bagus itu tandanya itu DPR-nya itu mengkritik. Kalau pemerintahannya apa jelek berarti DPR-nya diem. Diem. Tapi kalau DPR-nya mengkritik berarti pemerintahannya bagus. Nah itu kemarin dari netizen gitu komentarnya. Berarti yang beberapa apa mungkin kalau di Jawa Timur itu DPR-nya diem atau mengkritik. DPR-nya diem, Pak. Nah diem berarti Karena pemerintahnya kemarin, jelek. nah, karena juga di Jawa Timur sendiri informasinya juga membandingkan kok di Jawa Timur tidak ada pemutihan pajak, baik itu buat kendaraan, APBB, dan lain-lain seperti di Jawa Barat. Jawa Tengah. Bahkan kemarin juga ada penggeraknya itu kalau apa tuh orang Surabaya, seorang pengacara pun sampai kena teror saat ini sakit. Saya juga mengikuti berita di situ sih, Pak. Itu. Ya harus. Kalau memang di Jawa Timur sendiri kayak pemutihan itu belum ada, bahkan di Jember itu belum ada, cuma mereka fokusnya di apa tuh pariwisata, mengembangkan kegiatan pariwisata yang sudah ada dikenalkan lagi. Bukan bukan tempatnya loh Pak ya, bukan tempat wisatanya, tapi dari segi pariwisata yang ada itu kayak di Jawa Timur kan Ada aja. akan Ya, ya, kayak ya. di Jawa Timur itu kan ada GFC, Jember Festival Karnival itu Pak. Itu yang baru diangkat, bahkan kemarin juga dari apa tuh go internasional juga itu semacam itu. Dan untuk Oke. Ya sudah, ini mau apa mungkin mau istirahat, nanti bentar lagi ketemu sama Pak Milad supaya bisa apa sholat dahulu. Mungkin terima kasih ya Pak Samson atas apa sharingnya. Kita yes, anggap kita apa saling belajar, saling mengetahui kalau apa dengan teman-teman KSK itu seru, punya banyak pengalaman. Ya mungkin apa nanti cukup bisa apa Pak, saya bisa belajar dengan panjangan-panjangan sedaya. Nah mungkin nanti disambung sama Pak Milad, nanti kita minggu mungkin nanti untuk yang artificial intelligence of business nanti saya kabarin lagi jadwalnya kapan. Nanti kalau kejadiannya itu bertabrakan dengan kegiatan saya di Tokopedia di Semarang, mungkin tak ganti. Oke, cukup sekian. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi